Salam Rahayu, be a nice person teman-teman. Berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini pembahasan yang saya ingin bahas kembali itu adalah menyambung dari bagaimana cara kita untuk membukukan kredit card, pembayaran dengan menggunakan kredit card, sehubungan dengan pertanyaan dari teman kita dari akunnya Akunting SKI. Nah, itu saya akan lanjutkan supaya lebih paham sebenarnya detailnya seperti apa kita harus membukukan pembayaran dengan menggunakan kredit card. Nah, untuk itu tetap di sini teman-teman. Pada pembahasan sebelumnya, saya sudah memberikan worksheet ya, kertas kerja bagaimana saya dalam bekerja membukukan atau menggunakan alat bantu manual berupa worksheet ya. Itu untuk mencatat transaksi-transaksi kredit card yang terjadi dalam satu hari, berapa ada transaksi yang menggunakan kartu kredit, supaya jelas saat kita menerima pembayaran dari bank, saat bank melakukan pembayaran, bank akan global dalam rekening kita. Nah, bank statementnya juga global, berapa settlement kita, segitulah bank akan melakukan pembayaran. Apalagi diisi dengan bank commission, diambil bank commissionnya, jadi netnya yang dibayarkan. Betapa bingungnya kita kalau tidak punya kertas kerja, cara kerja kita melakukan pembukuan ke dalam suatu worksheet itu. Nah, dari apa yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, saya hanya ingin menegaskan kembali supaya tidak rancu dari contoh itu. Saya akan kembali berikan contoh itu kembali. Nah, transaksi yang terjadi kredit card itu, kredit card ini terjadi transaksinya tanggal 2 Desember 2024. Nah, ini masih dalam sebuah contoh teman-teman, dan itu sudah pembahasannya kita pada pembahasan sebelumnya. Namun di sini saya berikan yang lebih detail supaya paham seandainya teman-teman mengalami peristiwa akuntansi seperti ini. Nah, dari BAT yang kita ini transaksi tanggal 2 ini, ada BAT yang ada di kartu kredit itu, yaitu BAT-nya 00010. Nah, BAT inilah yang akan kelihatan di bank statement. Jadi BAT nomor 00010 itu akan dibayar. Nah, kalau kita tidak membuat suatu kertas kerja, juga sedikit membingungkan apa saja transaksi di BAT nomor ini. Nah, dari BAT ini saya tidak lagi menggunakan nomor kartu kredit, tetapi angkanya langsung ya. Saya salin angkanya langsung 309. Ini transaksi Visa Card 309.106. Kemudian 575.355 rupiah. Kemudian ada transaksi yang dibayar dengan kartu kredit 844.127 rupiah. Nah, kebetulan juga ini saya menggunakan contoh yang sama di transaksi yang keempat dengan kartu kredit yang berbeda. Jadi di kartu kredit ini berbeda-beda. Kemudian 844.127. Ini ada 3 transaksi yang sama. Kemudian ada 915.000. Nah, ini yang 915 ini adalah travel agent. Ini adalah travel agent yang menggunakan kartu kredit dalam pembayaran. Dan terakhir adalah 10.711.000
rupiah. Ini juga merupakan transaksi travel agent. Nah, ini contohnya jelas supaya ada travel agent. Transaksinya ada travel agent. 915.000, 10.711.500 ini adalah transaksi dari travel agent. Kalau yang ini mungkin dia konsum di, yang ini adalah konsumnya di konsum hotel atau bisa dalam di restoran. Jadi dia bayar dengan menggunakan kartu kredit ini, transaksi ini. Nah, sekarang kita uraikan dari kita menggunakan atau dengan mesin edisi yang ada, tentunya kita harus membayar MDR, Merchant Discount Rate. Jadi berapa MDR dari bank yang bersangkutan? Umpamanya kita diberikan 1,9%. Komisi, bank fee, bank commission atau MDR-nya adalah 1,9%. 1,9%, 309.106 rupiah dikalikan 1,9 itu adalah 5.873 rupiah. Nah, jadi ada MDR. Bank ini adalah miliknya bank. Dari transaksi 309.106 rupiah ini kita harus membayar 5.873 dari perjanjian waktu bank itu menaruh mesin edisinya di hotel. Jadi kita kenakan 1,9% dari transaksi per transaksi. Jadi dikalikan sekian, ini adalah miliknya bank. Nah, dari ini maka bank akan melakukan pembayaran sebesar 303.233 rupiah. Jadi sebesar ini. Bank transaksi kita di hotel adalah 309.106 rupiah. Kita dikenakan MDR 5.873 rupiah. Jadi ini dikurangi ini hasilnya adalah 303.233 rupiah. Inilah yang dibayar oleh bank. Inilah yang dibayar oleh bank. Nah, pada saat transaksi ini, apakah jurnal yang terjadi? Pada saat ada peristiwa seperti ini, yang terjadi adalah AR Visa Card, itu yang di debit. AR Visa Card, karena ini adalah transaksi menggunakan kartu Visa Card, berarti dengan kartu Visa. Jadi AR piutang Visa Card. Jadi kreditnya adalah AR Visa Card pada, kalau kita menjual produk berarti kita mendapatkan pendapatan atau revenue. Nah, dari ini AR Visa Card dengan di kreditnya revenue, AR Visa Card tetap adalah 309.106 rupiah. Ini masuk ke AR nanti, account receivable. Kemudian revenue-nya juga adalah 309.106 rupiah. Itu yang terjadi. Ini adalah jurnal awalnya, jurnal awal dari terbentuknya ini. Nah, nanti pada saat dilakukan pembayaran oleh bank, apakah jurnalnya? Nah, nanti kita bahas. Selanjutnya kita lanjut dulu ya, teman-teman. Jadi jurnalnya itu ini semua sama jurnalnya, ini juga seperti itu, AR Visa Card pada revenue. Revenue totalnya 575.355. Ini kalau ini adalah travel agent, AR travel agent. Nama travel agentnya apa? Pada revenue sebesar 915.000 rupiah. Nah, itu
Itu jurnal pada saat transaksi terjadi di hotel. Dia akan di float, folio itu akan di gas ledgerkan, di city ledgerkan. Jadi travel agent ledger pada revenue. Travel agentnya apa? Ini akan yang ini akan masuk ke dalam aging. Jadi dia kalau masuk ke dalam aging berarti dia adalah piutang, daftar umur piutang. Nah itu nanti pada saat transaksi ini di city ledger kan, di out kan, dia akan masuk langsung ke agingnya AR. Jadi dia akan masuk ke dalam daftar umur piutang meskipun akan dibayar oleh bank. Nah itu transaksi yang terjadi. Nah kita lanjut dulu teman-teman ya. Lanjut dengan melengkapi ini dulu semua. Jadi 575 dikalikan 1,9 itu adalah 10.932. Kemudian 844.127 dikalikan 1,9 itu adalah 16.038 rupiah. Berarti ini ke bawah ini adalah sama, transaksi yang sama dengan MDR yang sama. Dan terakhir 905.000 15.000 itu dikalikan 1,9 17.385 rupiah, dan 10 juta dikalikan 1,9 adalah hasilnya 203.519. Nah ini dikurangi ini hasilnya 564.423. 828.089 rupiah. Nah ini sama 828.089 rupiah, 828.089 rupiah. Kalau 915.000 dikurangi 17.385 akhirnya adalah 897.615. Dan yang terakhir 10.507.981 rupiah. Nah ini kita total. Jadi total dari semua ini adalah 15.043.342. Nah jadi kalau MDR-nya kita total, berapa kita kena dengan satu transaksi ini berupa Visa Card keseluruhan ini adalah 285.823 rupiah. Jadi total yang akan dibayar oleh bank itu adalah untuk Visa Card-nya adalah 14.757.519 rupiah. Nah ini yang transaksi ini yang akan dibayar oleh bank. Ini yang akan dibayar oleh bank. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi Mastercard. Juga BAT-nya adalah sama. Satu hari itu BAT Visa Card Mastercard itu pasti sama BAT-nya. Jadi perharinya akan berubah. Ada yang 00011, nanti selanjutnya tanggal 3 dan tanggal 4 0012 gitu ya. Itu akan terus berlanjut BAT-nya seperti itu teman-teman. Nah sekarang ada transaksi 15 juta rupiah dengan MDR 1,9 itu adalah dikalikan itu 285.000 rupiah. 15 juta dikurangi 285 hasilnya adalah 14 juta 715.000 rupiah. Nah ini merupakan deposit. Nah ini merupakan deposit. Berarti pada saat transaksi ini terjadi itu tidak akan ada jurnal kalau FO tidak posting ke Gasfolio. Kalau tidak FO yang membukukan sebagai deposit, maka ini tidak dilakukan apa-apa. Jadi ada transaksi, ada uang lebih nantinya. Itulah yang akan
dimasukkan ke dalam deposit oleh account receivable. Ini dimasukkan oleh account receivable nantinya sebagai catatan deposit ya, bukan sebagai catatan piutang tetapi catatan deposit. Dia merupakan deposit. Nah itu. Kemudian transaksi yang kedua 2.597.740 ini dikalikan 1,9 49.357 rupiah. Kalau dikurangi menjadi 2.548.383. Nah ini transaksi biasa, transaksi kredit card biasa. Kemudian 5.215.500, kemudian dikalikan 1,9%, itu hasilnya adalah 433.000. Hasilnya adalah 99.095 rupiah. Dan berapa yang akan dibayar oleh bank? 5.116.405 rupiah. Nah ini kita total sekarang. Jadi total transaksi ini adalah 22.813.240. Kemudian MDR-nya adalah 433.452. Kemudian total yang harus dibayar oleh bank adalah 22.379.788. Inilah yang akan dibayar oleh bank. Ini yang akan dibayar oleh bank. Jadi 14.757.519 ditambahkan 22.379.788, itulah yang akan dibayarkan oleh bank. Namun ini yang di settlement, total ini yang di settlement oleh FO. Ini settlementnya. Kalau tidak disettle, itu tidak akan dibayar oleh bank. Nah, summary-nya juga ada. Setiap transaksi punya guest folio, semua punya master folio, punya guest folio. Jadi setiap transaksi ini ada pembayaran dengan kartu kredit, itu attach kartu kreditnya, attachment kartu kreditnya, kemudian per file dia. Berarti kita punya dari 15 juta ini ada filenya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 file ya, 7 file di Visa Card dan ada 3 file di Mastercard. Jadi itu semua dengan attachment print out daripada kartu kredit itu. Print out kredit card itu harus ada di setiap file, di setiap guest folio. Jadi itu artinya sudah dibayar. Nah nanti AR akan mengambil file ini, akan dikasih seperti ini dengan total tanggal, umpamanya tanggal 4 Desember ini dibayar sejumlah 37.137.307. Nah ini masuk di rekening. Ini yang akan dibayar oleh bank. Ini di rekening koran kita. Bank statementnya sejumlah ini. Ini akan mencakup semua ini, transaksi ini dengan MDR sekian, dengan totalnya 37 juta sekian. Nah itu dicatat di masing-masing guest folio oleh akun receivable secara manual. Ingat ya, secara manual, tetap secara manual. Apalagi ini yang deposit ini. Yang deposit ini harus terperinci dengan pada tanggal 4 Desember 2024 sejumlah sekian ya, rekening koran sejumlah sekian 37 juta dengan transaksi ini. Itu detail harus diisi manual, ditulis manual oleh akun receivable di guest folio supaya tidak membingungkan teman-teman,
supaya tidak membingungkan seperti apa yang dialami oleh teman kita. Setiap pembayaran dari bank bingung apa yang dibayar oleh bank, transaksi mana yang dibayar oleh bank dengan global rekening ini. Bayangkan kalau ini terjadi tanggal per tanggal terus menumpuk, tidak tahu bank itu membayar yang mana. Bank mengirimkan account statementnya dengan nomor BAT, kita juga nggak tahu nomor BAT yang dibayar. Jadi dengan melihat worksheetnya kita sudah cepat bisa melakukan, oh ini yang dibayar, kita ambil filenya, kemudian di payment satu-satu. Nah itu seperti itu teman-teman, detailnya seperti ini apa yang ditanyakan waktu ini. Saya lagi bahas supaya semakin paham, semakin mengerti. Yang 15 juta ini tidak masuk ke dalam umur piutang, tetapi dia masuk ke depositnya AR. Ini juga harus dibuatkan rekonsiliasi teman-teman. Dibuatkan dia daftar khusus mengenai deposit, biar kita tahu pada saat kita compensate deposit itu transaksi deposit itu sudah terhapus, tidak lagi muncul deposit bagi travel agent ini. Nah itu tidak mengacaukan deposit kita, tidak membingungkan bahwa tamu ini punya deposit tahu-tahu sudah dipergunakan, tetapi dipergunakan untuk yang lain bingung lagi. Nah itu biasa terjadi kalau kita tidak mempunyai catatan-catatan khusus. Makanya saya setiap account itu mempunyai reconcile-nya masing-masing. Piutang, deposit, persediaan, bank, kas, secara petty cash, semua punya catatan masing-masing. Aset, bagaimana daftar penyusutannya, itu semua kita punya reconcile-nya masing-masing supaya kita tepat menyajikan laporan yang benar, gitu ya. Nah, sampai di sini saya akan lanjutkan bagaimana jurnal yang terjadi. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit mengenai jurnal. Nah, setelah ada transaksi kredit card seperti itu, 2 harinya, nah, dari transaksi tanggal 2 Desember ada transaksi di settlement oleh FO, tanggal 4 dibayar, tanggal 4 dibayar, rekeningnya sejumlah 37.137.307 rupiah. Inilah masuk rekening, rekening dibayar oleh bank, masuk ke dalam rekening. Nah, selanjutnya pada saat kejadian tadi, Visa card, account receivable Visa card pada revenue sejumlah berapa? 300. Kita ambil contoh yang pertama, 309.106 rupiah, kemudian revenue-nya juga sama 106. Nah, ini di gas folio-nya kan seperti ini. Jadi dibayar di sini kita detailkan rekening 37137 biar kita bisa totalin gitu loh. Itu kita bisa totalkan. Nah, ini sekarang pada saat dibayar oleh bank tanggal 4 Desember kan sejumlah ini yang dibayar ini. Jadi filenya ini kita paid dia, kita kasih kode paid, tetapi di bank bukan ini yang muncul, bukan 309, tetapi yang sudah dikurangi. Berarti bank itu kita menerima sejumlah 303.233, sedangkan AR Visa card itu adalah 309.106. Jadi ini tidak balance. Berarti kita harus melakukan bank jurnal dengan bank commission. Bank commission berapa? Bank commissionnya adalah 5.873. Berarti itu sudah balance ya. Inilah jurnalnya pada saat dilakukan pembayaran oleh bank.
bank membayar sejumlah ini dia totalnya di sini, ini totalnya di sini. Nah, yang ini kita masukkan ke biaya. Dia merupakan biaya dari bank commission. Itu sudah ada budgetnya. Makanya dibuatkan budget ya. Berapa biayanya. Nah, lain halnya kalau yang travel agent. Kalau travel agent, AR travel agent itu juga revenue. Umpamanya yang 115.000. Nah, ini juga harus kita masuk ke dalam rekening 137.307 tanggal 4 Desember. Nah, seperti itu kita buat. Kemudian pada saat pembayaran itu masuknya ke bank, berapa total yang masuk ke bank? Adalah 897.615. Kemudian AR nama dari travel agent. Jangan salah mematikan angka. Berarti dia adalah bank fee, bank commission juga sejumlah 17.385. Nah, ini jadi dia beda account. Kalau Visa Card dia masuk ke dalam daftar umur piutang di Visa Card. Kalau travel agent itu masuk per nama travel agent, apa yang di-create di sistem oleh FO. Itulah dimatikan angkanya di sistem. Nah, itu yang travel agent dan transaksi biasa. Nah, sekarang kalau yang deposit itu langsung diserah filenya ke AR. File ke AR. Berarti yang mempunyai deposit itu adalah AR. Pada saat pembayaran, pada saat transaksi-transaksi tadi yang banyak itu, ada transaksi sejumlah 14.715.000. Kelebihan dari rekening yang ini ada lagi kurang dialokasikan sejumlah 14.715.000 dari 37 ini kelebihan. Pada saat transaksi yang terjadi itu tidak diapa-apakan, tetapi pada saat bank melakukan pembayaran ada kelebihan dana sejumlah itu. Berarti di bank akan muncul sejumlah dana 14.715.000 yang belum kepakai, yang belum ke payment. Jadi totalnya itu kreditnya adalah dia adalah deposit ini, deposit 15, deposit sebesar 15 juta. Depositnya deposit siapa? Nah, itu namanya di sini nama travel agent atau nama apa, nama company ledger atau apa. Tetapi di bank kan sisanya cuma 14 juta, tetapi deposit harus dicatat 15 juta. Maka disinilah kita melakukan jurnal dengan bank commission sejumlah 285.000. Nah, inilah sudah balance lah. Sudah balance ini menjadi depositnya 15 juta rupiah. Jadi yang ini sudah habis kepakai. Jadi tidak ada sisa lagi. Dia habis kepakai 37 juta itu. Jadi apa yang dibayarkan oleh bank itu kita tidak bingung. Sudah pas dananya bank itu kita pakai untuk yang transaksi yang memang dibayar oleh bank tersebut. Nah, pada saat ini akan datang, tamunya datang, berarti dia pada saat tamu datang itu tetap dia akan alokasikan oleh FO adalah AR Travel Agent dengan nama Travel Agent dengan revenue. Revenue-nya adalah 15 juta. Nah, inilah yang akan dipakai untuk membayar compensate deposit pada AR Travel Legend sebesar 14 juta, sebesar 15 juta, tetap 15 juta rupiah.
Nah, jadi deposit ini akan habis, deposit ini, Triple Legend ini juga akan nol. Yang ada adalah revenue, kita mendapatkan pendapatan. Nah, itu dari per transaksi saya detail memberikan pembahasan. Mudah-mudahan teman-teman tidak bingung lagi ya, tidak bingung mereconcile antara bank dengan pendapatan, antara bank yang akan membayar dengan kredit card mana yang dibayar. Itu tidak bingung lagi teman-teman. Untuk menentukan itu, maka buatkanlah dia worksheet, dan worksheet itu kita tetap detail detail. Kalau memang dia Triple Legend, kita bikin Triple Legend apa, supaya pada saat payment kita tidak bingung. Ke sistem terutama, angka ini di Triple Legend, kita kodonya Triple Legend. Angka ini adalah Visa Card, kodonya adalah Visa Card. Angka ini adalah Mastercard, berarti kodenya adalah Mastercard. Nah, begitu seterusnya. Karena itu sudah ada COA-nya, chart of account-nya sudah ada. Kita ikuti seperti itu, tidak akan bingung teman-teman. Dan contoh ini mudah-mudahan bisa dipahami. Seandainya ada pertanyaan, mari kita berdiskusi, tulis di kolom komentar, kita akan bahas. Kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.